Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah membacakan keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Al-Qur'an. Keistimewaan yang pertama adalah nilai ibadah bagi orang yang membacanya. Sedangkan keistimewaan yang kedua adalah syafaat Al-Qur'an bagi orang yang membacanya. Selanjutnya, keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Qur'an nomor 3 adalah orang yang mencintai Al-Quran akan dicintai oleh Allah. Ini adalah cinta yang harus kita cari. Inilah seharusnya cinta yang kita perjuangkan, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mencintai Quran. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu', "Man ahabba ayyuhibbahu Allah wa rasuluh fanjur fa in kana yuhibbul Qur'an fahuwa yuhibbullaha wa rasulah." Orang yang senang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka lihatlah, maka jika ia mencintai akan Al-Quran, maka Allah dan Rasulnya akan mencintainya. Ini adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Orang yang mencintainya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kecintaan ini alangkah baiknya jika berada di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah hubungan suami istri. Sebagai misal, suami istri yang sering membaca Al-Quran, setelah sholat dia membaca Al-Quran, di saat waktu luang bersama dia membaca Al-Quran. Terlebih-lebih di dalam sebuah keluarga, jika ditanamkan kecintaan kepada Al-Quran, misalkan mempunyai seorang anak atau mempunyai seorang cucu, maka sebelumnya tanamkanlah kecintaan akan Al-Quran. Jika kita tidak mampu mengajarkan akan Al-Quran, maka sekolahkan dia di sekolahan Al-Quran. Agar apa? Agar dia memiliki kemampuan untuk mencintai Al-Quran. Akan tetapi jika di dalam keluarga memiliki kecintaan kepada Al-Quran, maka di dalam keluarga itu akan dipenuhi dengan keberkahan. Karena apa? Keluarga yang mencintai akan Al-Quran dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Jadi semoga kita mendapatkan cinta dari Allah karena kita mencintai akan Al-Quran. Keistimewaan yang keempat adalah Al-Quran adalah mukjizat yang kekal. Ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Keberadaannya salah satu mukjizat yang kekal, di mana Al-Quran dibaca di setiap tempat, dan Al-Quran sendiri dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan punah, dan Al-Quran itu tidak akan berubah. Jadi ini salah satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kapanpun Al-Quran tidak akan berubah. Meskipun sejak dulu sampai sekarang masih ada orang yang ingin merubahnya. Jadi ini diantara keistimewaan Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah mukjizat yang kekal. Sedangkan mukjizat yang lain, seiring berjalannya waktu, maka mukjizat itu akan berubah, dan mukjizat itu mungkin akan hilang. Selanjutnya adalah keistimewaan yang kelima dari Al-Quran tersebut adalah pembaca Al-Quran dan pendengarnya tidak akan jemu, atau dia tidak akan bosan mendengarkannya. Orang yang membacanya tidak pernah bosan. Orang yang mendengarnya tidak akan menolak. Dan mengulang-ulang bacaan Al-Quran tersebut akan menambah kecintaan kepada Al-Quran. Suatu misal, kita dalam satu hari banyak membaca surah Al-Fatihah. Dalam satu hari kita membaca paling tidak
10. Dalam satu minggu paling tidak kita 100. Dalam satu tahun kita bahkan membaca Fatihah sudah ribuan kali. Akan tetapi apakah kita bosan? Tidak. Karena apa? Karena Al-Quran tidak membosankan bagi orang yang membacanya. Begitupun para pendengarnya. Akan tetapi, dan juga jika kita mengulang-ulang apalagi tentang cerita yang di dalam Al-Quran, tentang cinta siksa dan lain sebagainya, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, rasa takjub kita kepada Al-Quran. Di dalam sebuah syair disebutkan, wa khairu jalisun la yumallu hadisuhu wa tirdaduhu yazdadu fihi tajammula. Sebaik-baik teman bicara adalah Al-Quran. Al-Quran yang tidak pernah membosankan ceritanya dan sekadar mengulang-ulangnya akan menambahkan keindahan Al-Quran tersebut. Jadi inilah yang seharusnya menjadi teman kita sehari-hari. Terlebih-lebih kita berada di bulan Ramadan, alangkah baik kita di siang hari ditemani Al-Quran dan kita malam hari ditemani oleh Al-Quran. Inilah diantara keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Akan tetapi jika selain Al-Quran meskipun dipenuhi dengan sastra-sastra yang tinggi, maka itu akan jauh beda dari Al-Quran. Kita mengulang-ulangnya pun terkadang membuat kita bosan. Karena apa? Karena hanya Al-Quran lah yang tidak bosan kita untuk mengulang-ulangnya. Jadi itulah keistimewaan Al-Quran, para pembaca dan pendengarnya tidak pernah bosan. Selanjutnya adalah keistimewaan yang keenam. Keistimewaan yang keenam dari Al-Quran adalah membaca Al-Quran dapat mencerahkan hati. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhil qulub tasda' kama tasda'ul hadid. Qalu fama jala'uha qala tilawatul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya hati itu dapat berkarat seperti berkaratnya besi. Para sahabat bertanya, bagaimana cara mencerahkannya wahai Rasulullah? Rasulullah pun jawab, tilawatul Quran. Mungkin kita tidak sadar bahwa terkadang hati kita kotor dengan hal-hal yang lain, dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Akan tetapi ini salah satu keistimewaan Al-Quran yang harus kita terus perjuangkan adalah kita selalu membaca Al-Quran. Agar apa? Agar hati kita diberi kecerahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita bercahaya, agar karat-karat yang di dalam hati kita hilang dari hati kita. Karena apa? Hati adalah sumber dari seluruh anggota tubuh, segumpal daging yang dimana jika dia bagus maka baguslah seluruh tubuh, yaitu hati. Maka alangkah bagusnya hari-hari kita diisi dengan pembacaan Al-Quran. Jadi banyak yang sudah kita ketahui tentang keistimewaan Al-Quran. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, menanamkan kecintaan Al-Quran kepada rumah tangga kita, kepada keluarga kita, sanak famili kita. Agar apa? Agar Quranlah yang memberi syafaat nanti di hari akhirat nanti. Karena apa? Dan yang kita harapkan adalah kita mendapatkan cinta dari Allah dan cinta dari Rasulullah, sehingga hidup kita dipenuhi dengan keberkahan, keluarga kita dipenuhi dengan keberkahan. Jadi kita selamat di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu yatawalla jami'a bi riayatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.